Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Ayul Jannatul Nas, salah satu mahasiswi STAI Al-Aqidah Al-Hashimiyah Jakarta, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah pasar modal dan bursa efek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan struktur pasar modal di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas tentang sejarah pasar modal di Indonesia, maka kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa sih itu pasar modal dan apa sih pasar sekunder itu? Nah, pasar modal atau yang biasa dikatakan capital market adalah pasar yang memfasilitasi penerbitan dan perdagangan surat berharga keuangan seperti saham dan obligasi. Sedangkan pasar sekunder merupakan pasar yang memfasilitasi jual beli atau surat berharga yang telah diterbitkan melalui penawaran umum. Selanjutnya ialah, karena saya tadi telah memaparkan tentang pengertian pasar modal dan pasar sekunder, maka selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sejarah pasar modal di Indonesia. Ada 3 masa dalam sejarah pasar modal di Indonesia ini. Masa yang pertama yaitu pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan ini, pengusaha Hindia Belanda mendirikan Vereniging voor de Vesten di Batavia dan sekaligus memulai perdagangan efek itu pada tanggal 14 Desember tahun 1912. Efek yang diperdagangkan pada masa itu adalah saham atau obligasi. Saham atau obligasi perusahaan perkebunan Hindia Belanda yang beroperasi di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya pasar modal di Batavia ini, kemudian pengusaha Hindia Belanda membuat bursa efek di Surabaya pada tanggal 11 Januari tahun 1925 Masehi dan di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925 Masehi. Pada tahun 1939 suhu politik di Eropa sangatlah meningkat. Maka dari itu, pemerintah Hindia Belanda memusatkan perdagangan efek itu hanya di Jakarta dan menutup bursa efek yang ada di Semarang dan di Surabaya. Tetapi pada tanggal 10 Mei tahun 1940 Masehi terjadi perang dunia dan bursa efek yang ada di Jakarta pun tutup. Maka pada tahun 1940 itu semua perusahaan bursa efek, perusahaan Hindia Belanda itu ditutup semua. Jadi bisa dikatakan perusahaan bursa efek itu hanya bertahan sampai pada masa penjajahan itu, perusahaan bursa efek itu hanya bisa bertahan sampai tahun 1940 saja. Dan beberapa tahun kemudian ada yang namanya masa Orde Lama. Nah, pada tahun 1948 pemerintah Hindia Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Dan pada tahun 1950 pemerintah menerbitkan obligasi Republik Indonesia serta mendorong keinginan untuk mengaktifkan kembali bursa efek di Indonesia dengan tujuan mencegah mengalirnya efek-efek ke luar negeri. Dan tahun 1958 kegiatan bursa efek berhenti kembali
akibat inflasi dan keadaan perekonomian yang tidak menentu. Nah, pada masa Orde Baru inilah pada tahun 1976, pemerintah mengaktifkan kembali pasar modal Indonesia yang didahului dengan dibentuknya Badan Pelaksana Pasar Modal, terus Badan Pembina Pasar Modal, dan PT Dana Reksa melalui Kepres nomor 52 tahun 1976 yang mempunyai fungsi dan tugas untuk membina dan mengatur pelaksanaan teknis pasar modal. Dan pada tanggal 10 Agustus 1977, pasar modal di Indonesia secara resmi diaktifkan kembali, yang ditandai dengan adanya perdagangan saham PT Semen Cibinong. Tahun 1995 merupakan babak baru dalam proses pembelian saham di bursa yang ditandai dengan peluncuran Jakarta Automated Trading System atau yang disingkat dengan JATS. Sebuah sistem perdagangan otomatis yang menggantikan sistem perdagangan manual pada tanggal 2 Mei 1995. Sistem ini tergolong modern karena dapat memfasilitasi perdagangan saham dengan frekuensi yang lebih besar dan lebih menjamin kegiatan pasar yang fair dan transparan dibanding sistem perdagangan manual. Selanjutnya yaitu pengertian tentang Bursa Efek di Indonesia atau yang biasa disingkat dengan BEI. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dan pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek tersebut. Bursa Efek Indonesia merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan efektivitas operasional dan transaksi. Pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember tahun 2007. Selanjutnya yaitu struktur pasar modal di Indonesia. Otoritas pasar modal di Indonesia ada yang namanya BAPEPAM LK atau kepanjangannya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. BAPEPAM dan LK ini bertujuan untuk memberikan izin usaha kepada bursa efek, KPI, KCI, reksadana, perusahaan efek, penasehat investasi, dan biro administrasi efek. Tujuan keduanya yaitu memberikan izin orang perseorangan kepada wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil manajer investasi, dan wakil agen penjual reksadana. Tujuan selanjutnya yaitu memberikan persetujuan bagi bank kustodian. Selanjutnya mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal yaitu notaris, konsultan hukum, penilai, dan akuntan publik. Selanjutnya menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran. Terakhir itu melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Nah, tadi saya sempat menyebutkan tentang KPI atau Clearing Penjamin Efek Indonesia. Kegiatan clearing ini yaitu melaksanakan kegiatan atas semua transaksi bursa untuk produk ekuitas, derivatif, dan obligasi pada Bursa Efek di Indonesia, dan melaksanakan proses penentuan hak dan kewajiban anggota clearing yang timbul di transaksi bursa tersebut.
Sedangkan penjaminan sendiri ialah melaksanakan penjaminan penyelesaian transaksi bursa untuk produk ekuitas dan produk derivatif dan memberikan kepastian yang dipenuhinya hak dan kewajiban bagi anggota clearing yang timbul dari transaksi bursa. Sedangkan KCI atau singkatan dari Custodian Central Efek Indonesia, yaitu tujuannya itu melaksanakan administrasi rekening efek, penyelesaian transaksi efek, dan distribusi hasil corporate action serta jasa-jasa terkait lainnya seperti post-trade processing atau singkatan dari PTP dan penyediaan laporan-laporan jasa kustodian sentral. Dalam struktur pasar modal di Indonesia ada juga yang namanya perantara pedagang efek, yaitu pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Nah, tugasnya ini ialah mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Tugas keduanya yaitu dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli dan menjual efek, wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. Selanjutnya, membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah seperti pada formulir pemesanan. Memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi. Menerbitkan tanda tangan serta menerima efek atau uang dari nasabah. Struktur selanjutnya ada yang namanya penjamin emisi efek. Penjamin emisi efek ini pihak yang membuat kontrak emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual itu. Tugasnya yaitu memenuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi. Selanjutnya, mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dan emiten. Struktur selanjutnya yaitu manajer investasi. Manajer investasi ini ialah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Tugas manajer investasi ini ialah mengadakan riset, menganalisa kelayakan investasi, dan mengelola mengelola dana portofolio. Demikian penjelasan materi saya tentang sejarah dan struktur pasar modal di Indonesia. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.